89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatul semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo Rohili. Dan seperti janji saya tadi di awal, kita akan bertemu dengan beberapa orang-orang hebat, asik. Bertemu dengan teman-teman dari komunitas Read Aloud. Boleh kasih applause? Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, kita kenalan dulu kali ya. Mau dari siapa dulu? Dari tahta yang paling tinggi barangkali. Luar biasa sekali ya. Iya, oke. Sebetulnya kami bertiga sama tahtanya. Sama ya. Iya. Oke, Baik. siap. Perkenalkan, saya Ula Albia, biasa disapa Kak Ula. Oke. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan Sri Kandinya Read Aloud Lebak. Masya Allah. Nanti mereka akan berkenalan sendiri ya. Oke. Sehari-hari ngapain aja Kak? Setelah di luar dari komunitas ini. Selain dari kegiatan dari Read Aloud Lebak ini, saya ada di sebagai fasilitator belajar di pendidikan keluarga. Masya Allah, orang hebat semua ini Maya. Masih belajar. Siap. Oke. Kemudian lanjut ke berikutnya, digeser dulu mic-nya. Oke, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Afifah. Saya di komunitas Read Aloud adalah sebagai CEO founder. Siap founder. Ya, dan kegiatan hari-hari saya adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga tergabung dalam bisnis partner Mandira ID. Masya Allah. Ih, ngeri-ngeri semua. Yang ini satu lagi silahkan. Oke, agak digeser dulu Kak. Iya. Perkenalkan saya Ginanda. Sehari-harinya saya di perpustakaan Saija Dinda. Ya, yang sering ke perpustakaan Saija Dinda pasti kenal lah ya. Ya, sering ketemu. Enggak juga. Ngumpet kerjanya ya. Oke. Ada Kak Ula, ada Kak Evi, dan juga ada Kak Ginanda. Panggilannya Gina ya? Iya, boleh. Oke. Mereka adalah founder dari komunitas Read Aloud. Kalau dalam bahasa Indonesia membaca nyaring. Kenapa mesti pakai bahasa Inggris? Ceritanya berawal dari BIMTEK. Ada BIMTEK. Read Aloud membaca nyaring, tapi narasumbernya itu dari Read Aloud Serang. Oke. Ya. Nah, kami ngobrol kan dengan narasumbernya. Kemudian dibilanglah kalau di Lebak ini belum ada. Belum ada. Betul. Akhirnya saya konfirmasi sama Teh Ginan, ayo kita berangkat bersama. Oke. Waktu itu Kak Evi masih di Cikotok, masih di Cikotok. Lebak Selatan. Oke. Lantas bisa ke sini? Nah, qadarullah ya, ternyata Allah memudahkan jalannya, sempat sempat kita berjauhan dengan jarak yang sekian LDR. betul. Kita berkampanye membaca nyaring ini Di masing-masing tempat. Betul. Saya di wilayah Rangkas Tengah, Kak Evi di selatan, dan Kak Ginanda mengkampanyekan ini melalui WhatsApp gitu. Karena memang kita bertiga ya gimana caranya supaya tetap berjalan. Oke. Dan dan kemudian saya sedikit ditegur dengan RAI Indonesia. Beliau bilang, Kak Ula, kalau jalan bertiga ini kayaknya pincang. Jadi gimana caranya bikin komunitas supaya lebih meluas gitu. Akhirnya kita bertiga bikin grup, lalu membuat grup apa nih? Grup WhatsApp atau grup band? Masa grup band? Grup WhatsApp ya. Grup band apa ini? Grup band panci-panci ya, karena ibu rumah tangga ini ya. Iya. Kemudian Teh Ginanda ini justru malah orang yang paling excited sekali ketika saya bilang saya mau buat flyer nanti di up di IG. Di IG itu saya udah banyak yang nge-DM, tapi saya rasa yang tahu wilayah sini adalah Teh Ginanda gitu. Teh Ginanda ini akhirnya membuat grup WhatsApp itu dan langsung terisi penuh sekali. Bisa ditebak mama semua isinya. Iya, Iya, pikir dulu. Tapi ada kan, ada bapak-bapak juga atau anak muda? Kebetulan ada anak usia 12 tahun satu ya yang sudah ikut pelatihan TOT-nya, Trainer of Training, Training of Trainer, terbalik kan. Di usia 12 tahun itu yang paling muda. Kemudian cowok itu?
Tidak, perempuan. Kalau laki-laki itu kayaknya belum tersentuh ya untuk mengkampanyekan. Belum Tapi kami tergerak sering, hatinya. betul. Tapi kami sering berkolaborasi soalnya dengan beberapa sekolah dan TBM. Oke. Sebelum jauh melangkah nih, kalau misalnya saya seorang yang ingin ikut bergabung, datang misalnya ke kakak-kakak bertiga nih, nanya, emang komunitas Read Aloud itu apa? Kira-kira dijawab apa? Komunitas Read Aloud itu adalah komunitas literasi yang berpusat pada membaca nyaring. Jadi khusus membacakan nyaring. Membaca nyaring dengan mendongeng itu kan berbeda. Oke. Nah, ya. Bedanya di mana, Kak? Bedanya kalau saya agak ngulik yang mendongeng dulu sedikit ya. Kalau mendongeng itu lebih kebanyakan menggunakan media seperti boneka tangan, boneka jari atau atribut lainnya. Bahkan kadang suaranya pun bisa berubah-berubah menjadi karakter atau tokoh yang diperankan. Namun yang membaca nyaring ini media yang kita pakai hanya buku saja. Dan buku itu yang dibaca sesuai teks yang ada. Sesuai teks. Betul. Gak boleh diimprov tuh. Tidak. Gitu. Tapi itu pun ada tekniknya. Gimana caranya membaca nyaring itu bisa masuk ke anak-anak yang kita bacakan. Karena kan dengan membaca itu empati anak akan terbentuk dari isi cerita tersebut. Oke. Jadi dengan kata lain ini adalah sebuah komunitas ya yang berisi orang-orang yang ingin mengkampanyekan membaca nyaring. Oke. Dengan medianya medianya buku gitu ya. Lalu sasarannya siapa aja nih, Kak? Atau siapa aja terserah Evi, Kak. Sasaran yang mau disasar oleh komunitas Read Aloud ini. Ya, alhamdulillah sasarannya kita itu dari anak PAUD. Usia berapa tuh PAUD tuh? Usia Lupa. itu usia 0 ya? 0 sampai 5 tahun bisa kita praktek orang tua. 0 juga bisa? Bisa. Oke. Orang 0 sampai SD, SMP, SMA dan orang tua juga mahasiswa kita kampanyenya di situ. Oh, untuk komunitasnya. Tapi kalau untuk Read Aloud-nya? Read Aloud-nya dari target. Menambahkan sedikit ya. Kalau target membaca nyaring ya sebetulnya kami adalah orang tua dan usia anak itu dari masih di dalam kandungan pun boleh kita membacakan nyaring. Oh gitu. Betul. Kemudian kita punya teknik-tekniknya karena kalau anak usia di atas 12 tahun dengan anak di bawah usia 7 tahun pasti ada perbedaan seperti itu. Jadi Read Aloud ini untuk semua usia dan untuk semua kalangan. Semua usia. Oke. Nah, terus kalau tadi itu kan untuk sasarannya ya. Kalau untuk yang misalnya pelakunya ingin membacakan nyaring untuk entah itu untuk anaknya atau siapanya gitu, untuk muridnya gitu. Kira-kira usia berapa sampai berapa? Kalau Ya agak kompak, sweetan dulu dong. Gantian kali ya, Kak Evi tadi udah, sekarang Kak Gina. Maksudnya pelaku yang melakukan membaca nyaring berarti ya. Betul. Nah, kalau pelaku yang melakukan membaca nyaring sebetulnya Lanjut aja, Kak. yang pasti dia harus orang dewasa ya. Harus orang dewasa yang sudah paham gitu. Jadi sasaran yang dibacakan nyaringnya adalah lebih rendah. Jadi mau dari kakak ke adik atau ibu ke anak, guru ke siswa, semuanya bisa sebetulnya gitu. Karena tadi poin pentingnya sebenarnya menekankan pada bahan bacaan kalau membaca nyaring itu. Hasil akhirnya gitu maksudnya agar anak itu mencintai buku. Iya, goalsnya ke situ. Goalsnya ke situ sebetulnya agar anak mencintai buku. Kalau dari orang tua kan bisa dari sejak dalam kandungan ya. Dibacakan gitu, terus harus konsisten juga gitu. Bayi nanti dia sudah toddler lah, balita gitu. Kalau manfaatnya pasti banyak ya nanti itu lain lagi gitu. Oke, nanti Kak Ula kayaknya akan membahasnya ya. Tapi yang pasti setidaknya ada komunikasi antar orang tua dengan anak gitu. Terus dari guru ke siswa juga bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam cerita gitu. Termasuk kakak ke adik juga bisa untuk bonding lah bonding intinya sendiri gitu. Ya. Bonding antara kakak dan adik gitu. Siap. Oke. Nah, kemudian tadi kan ini berawal dari masing-masing nih punya kesibukan lalu
ada tergerak untuk gabung. Berarti kan belum lama kayaknya ya. Iya, Sudah iya. berapa lama ini terbentuk? Nah, oke gini, tadi dari sudut pandang Kak Ula ya. Nah, Dari sudut pandang saya nih. Jadi tadi awalnya dari BIMTEK. Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan waktu itu kami menyelenggarakan BIMTEK membaca nyaring. nyaring. Judulnya oke. memang bahasa Indonesia ya, membaca nyaring. Nah, membaca nyaring itu punya induk organisasinya. Oh gitu. Read Aloud tadi, Read Aloud Oke. Indonesia. Nah, itu menggunakannya bahasa Inggris. Tapi ada juga memang beberapa daerah yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi misalnya kayak membaca nyaring Cilegon juga itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu kegiatan dari Perpustakaan Nasional waktu itu dan di Juknisnya adalah narasumbernya harus dari komunitas. Oke. Komunitas Read Aloud gitu. Saya cari kan maksudnya di Lebak ini belum ada. Akhirnya kan saya ekspansi keluar jadinya ngambil narasumbernya dari luar ya, Oke. Serang, Cilegon dan Tangerang waktu itu. Setelah dari situ udahlah intinya sudah aja saya sudah melaksanakan kewajiban Udahlah gitu ya, ya. intinya kacamata itu. Kacamata tapi yang tadi yang kenapa saya excited karena ternyata ada peserta yang melangkah lebih jauh gitu. Setelah dari mengikuti BIMTEK di dinas, Kak Ula itu mengikuti training of trainer yang diselenggarakan sama Read Aloud Indonesia Di gitu. tempat lain gitu Di ya. tempat lain. Oke. Jadi itu tuh Read Aloud Indonesia membuka training of trainers yang untuk melatih gitu. Untuk pelatih kan. Jadi kami yang bisa melakukan itu juga gitu kan. Oke. Nah, setelah dari situ sempat bertemu dengan Kak Ula tidak lama dari kegiatan BIMTEK, sebetulnya mungkin beberapa bulan setelah BIMTEK. Beberapa minggu sayang. Beberapa minggu ya. Beberapa Iya, dengan kesibukan masing-masing Iya, dengan gitu ya. kesibukan masing-masing. Agak alot dikit Iya, gitu. agak alot. Ya hayu ya dihayuin aja dulu gitu. Hayu terus Teh Ula ini ternyata geraknya cepet ya Oh, gitu. Masya Allah. Setelah dari mengikuti training of trainers ternyata komunikasi juga dengan komunitas yang lain gitu dari Read Aloud Serang kayaknya udah masuk komunitas mana-mana juga gitu. Jadi geraknya cepet. Ratu gitu. komunitas kayaknya Ratu ya. komunitas. Nah, setelah dari situ kalau sudah ada yang mau bergerak gitu kan, ada masyarakat yang mau bergerak ya kami gitu. Saya fasilitasi gitu maksudnya sebagai fasilitator saya mah di sini penengah sebetulnya Siap, Pak. siap. Penengah. Ini ada yang mau terus masaknya kurang nih. Oke. Saya punya pendukung nih. Ada maksudnya ada Fansnya ada, akses iya, gitu ya, ada akses ke sana. akses ke peserta BIMTEK yang lain dan juga masyarakat yang lain gitu. Akhirnya saya buatlah grup itu, masukkan Kak Ula, terus saya link grup dan flyer yang tadi saya sebarkan Share. juga ke peserta BIMTEK yang sebelumnya. Jadi Oke. peserta BIMTEK-nya waktu itu kami menyelenggarakan 3 kategori. Kategori guru, kategori orang tua dan pegiat literasi. Jadi Oke. ke 3 kategori itu silahkan yang mau join kita mau membentuk Read Aloud Lebak gitu sama seperti kabupaten yang lain. Siap. Jadi dari situ akhirnya kami bertemu pertama kali waktu itu dengan beberapa orang yang berminat dan mau gitu di bulan November 2025. November 2025. Berarti udah mau hampir 1 tahun ini ya. Oke. Baru setengah tahun ya berarti ya setengah tahun. Tahunnya yang berganti, bulannya masih. Baru Iya mau setengah hampir 1 tahun lah iya, kasarnya gitu ya. Ya masih seumur jagung lah kami juga. Terus Belajar. gimana cara untuk apa sebutnya volunteer ya? Nah relawan? ya volunteer. Oke. Jadi memang Perekrutan untuk teman-teman yang ikut bergabung untuk mau bergiat gitu di komunitas ini Ya, bangga. gimana? Nah, atau sudah ada berapa orangkah kalau boleh tahu gitu? Iya, izin saya yang jawab ya Mangga. Kak. Iya. Untuk perekrutannya itu ya di awal dari flyer itu. Flyer itu. Jadi flyer itu saya menuliskan dibuka rekrutmen untuk pegiat literasi Read Aloud Lebak. Oke. Begitu. Flyernya masih tersimpan rapi ya. Masya Allah. Alhamdulillah sebelum kami action nih buat program-program yang akan dilakukan, saya minta kepada beberapa yang hadir di bulan November itu untuk ikut trainingnya dulu. Jadi kita harus diberi Bekali dulu. bekal, betul, dibekali dulu ilmu membaca nyaring seperti apa dan bagaimana dengan ibu founder
Red Alert Indonesianya langsung. Jadi kita buka kelas pertama kali 25 peserta ya, 25 peserta selama 3 hari. Itu pun masih di bulan Novembernya ya, masih di bulan Novembernya. Kemudian setelah dinyatakan lulus semua, nah di situ kita duduk bareng lagi untuk melanjutkan. Pertama audiensi dulu ya, bahwa kita sudah terbentuk audiensi kepada Pak Kepala Dinas Perpustakaan, karena memang awalnya kan di situ. Awalnya kita dari situ dari kan. BIMTEK itu tadi Betul. Kemudian setelah pembentukan, setelah dinyatakan lulus baru pembentukan. Nah di sini nih yang agak-agak ribetnya ya, karena kita sudah bertiga ini founder, CEO founder dan ketua harusnya gitu. Karena keterbatasan kita untuk bergerak, kayak Kak Ginanda ini kan belum fleksibel sekali untuk jam kerja ya, karena beliau memang ada yang lebih prioritas gitu. Jadi beliau bilang, wah galau banget gitu. Akhirnya ya sudahlah. Ke Kak harus Evi, jam kantor gitu ya. Betul. Kak Evi pun ngerasa, saya masih punya anak bayi yang kecil, belum bisa maksimal sekali untuk di komunitas ini. Oh ya sudahlah, kita bikin komunitas, nggak apa-apa. Di tahun pertama dijadikan evaluasi buat kita semua. Nanti di tahun berikutnya ya Red Alert itu tetap kita bertiga yang akan mengawangi ya. Betul itu. Jadi masa-masa seperti komunitas kan ada apanya, ketua, bendahara, divisi-divisi segala macam itu mungkin di tahun kedua ini akan kami perbaharui lagi. Karena dari 25 yang ikut ya seleksi alam ya akhirnya hanya beberapa saja yang mau ikut program kami turun langsung. Yang aktif ada berapa orang perkiraan? Kenapa? Yang aktif aktif berapa orang dari 25 itu? Kan tadi seleksi alam ya. 8 apa 9 ya? 8 sampai 9. Nggak jadi masalah, yang penting jalan. betul. Dari kan awalnya dari BIMTEK ya. Betul. Itu sepenuhnya dari perekrutannya atau penjaringannya dari teman-teman yang ikut BIMTEK, atau emang ternyata ada dari luar juga yang ikutan? Kebetulan ada, termasuk Kak Evi ini dari luar. Kenapa Kak Evi aku gandeng? Karena kita di satu kelas saat TOT-nya. Nah, aku diamanatin dengan Ibu Rosi, pelopornya Red Alert, Kak Ula. Di Lebak ini belum ada data dan sudah masuk dari Red Alert Indonesia. Nama Kak Ula adalah dari Lebak dan Kak Evi. Ibu minta, ini aku waktu itu sempat ya kirim chatnya ya. Ibu minta Kak Ula sama Kak Evi bergerak berapapun masanya Red Alert ini tetap dilakukan begitu. Masya Allah. Terus kalau misalnya ini kan sudah terbentuk gitu ya, saya sih sempat spill juga ya, sempat ngintip-ngintip juga di IG-nya gitu. Sudah ada yang berjalan berapa lama gitu? Sudah pernah ada ketemuan di CFD apa gimana gitu? Oh iya. Udah berapa kegiatan yang dilaksanakan gitu maksudnya? Masya Allah sih ya. Kemarin tuh di awal-awal teman-teman kami luar biasa excited sekali untuk membuat kegiatan. Pertama di bulan Desember itu liburan bareng Red Alert, tempatnya di Saija Adinda Perpustakaan. Dan luar biasa sekali ketika kita pasang flyer, ternyata yang daftar banyak gitu. Karena mereka juga bilang kegiatan seperti ini tuh penting banget buat kami yang punya anak kecil. Karena apa? Mereka itu senang banget dengan gadget. Nah, untuk menghindari gadget itu diadakan rutinlah kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, itu testimoni dari beberapa orang tua yang sudah ikut dan masih berkelanjutan sampai sekarang. Tuh, kemudian di bulan Januari pun juga kita punya kegiatan lagi di RGL ya kalau tidak salah ya. Betul. Apa itu RGL? Di komplek. Ya di iya di komplek RGL. Kemudian di bulan Februari itu kebetulan hari membaca nyaring sedunia. Nah, ada momen ya. Betul, ada momen. Kebetulan juga saya diminta sama Red Alert Indonesia untuk yuk gabung untuk meramaikan kegiatan ini gitu. Dan teman-temannya pun
juga luar biasa sekali. Kemarin kita sempat bedah buku. Pertama kali yang kita lakukan adalah bedah bukunya Kak penulis lokal Kak Aos. Iya. Oh, oke. Saya kenal kayaknya tuh. Iya. Saya kenapa? Siap. Saya tuh jujur sampai sekarang masih ketergantungan sama Teh Gina karena kan Teh Gina itu yang paham sekali ya di lingkungan sini. Kita berdua pendatang ya. Jadi Iya, ujung iya. tombaknya memang Kak Kak Gina ini Gina. ya, Iya, oke. Kak Gina nanti kalau aku ada kegiatan ini siapa ya kira-kira? Gampang Teh. Dan Teh Gina tuh suka gitu. Siap, mau siap. mau gimana programnya, mau apa isinya nanti saya yang cari gitu. Siap, Masya Allah oke. banget. ketemu Ya, Teh jadi Gina sangat Sudevi. membantu sekali Teh Gina ini ya. Oke. Adanya komunitas ini pasti ada gunanya dong pastinya ya. Kita juga pengen tahu nih kira-kira Read Loud ini kegunaannya apa saja, terutama efeknya untuk anak-anak dan juga untuk ibu ya gitu. Tapi nanti akan dijawab setelah nanti dengarkan beberapa pariwara yang melihat berikut ini. Untuk sahabat Mutatulis semuanya, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut lagi talk show kita bersama teman-teman dari Read Aloud Lebak. 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Kita masih berbincang-bincang dengan komunitas dari Read Aloud Lebak. Ada Kak Ula, ada Kak Evi, dan juga ada Kak Gina gitu ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol seputar bagaimana terbentuknya komunitas ini ya Kak ya. Kemudian juga tadi juga sudah disampaikan ada kurang lebih sekitar 25 relawan yang ikutan bergabung. Nah, untuk teman-teman sahabat Mutatuli yang mau bergabung, kita membuka layanan interaktif. Yang mau bergabung lewat WhatsApp boleh tanya-tanya seputar komunitas mereka di nomor 081180689000. Sekali lagi di 081180689000, atau mau DM di Instagram kita boleh ke @mutatulifm. Kemudian juga mau komen di TikTok juga silakan, bisa langsung aja komen di situ ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini, tapi kita tahan dulu. Tadi kita PR-nya adalah kita pengen tahu nih sebetulnya apa sih gunanya kalau misalnya kita menggunakan Read Aloud ini, baik itu untuk orang tua maupun juga anak. Di luar dari tadi yang sudah disampaikan Kak Gina ya, bonding tadi gitu ya. Selain dari itu apa aja nih kira-kira? Kak Evi kali ya. Nah, dari tadi Kak Evi belum ngomong nih, silakan Kak Evi. Digeser mic-nya. Kelebihannya dari Read Aloud itu selain bonding, kita bisa lebih suka membaca ya. Oke. Cinta Jadi buku kita ya. lebih banyak explore buku cetak yang ada di sekitar kita, karena tantangannya ini ya Kak ya, kalau sekarang itu banyak gadget itu ya. Siap. Nah, untuk Read Aloud sendiri cukup sebetulnya 10 atau 15 menit. Nggak boleh sehari. lama-lama. Boleh lama, tapi sebentar juga itu dimaksimalin gitu. Oh. Jadi nanti dari yang sedikit-sedikit itu, sebentar-sebentar itu dampaknya baik gitu untuk kedepannya gitu. Jadi misalnya Jadi untuk menanamkannya itu nggak harus langsung lama satu buku selesai, enggak gitu. jadi by proses, by sesuai proses. dengan kebutuhan. Iya. Misalnya ada anak yang baru nih, baru mau dengar baca Read Aloud, Iya. itu nggak boleh lama-lama. Iya, disesuaikan dengan kondisi anaknya. Kondisi anak juga. Kalau seneng nambah, lanjut. Iya, lanjut. Bisa Orang tuanya ngantuk tapi ya curhat. Itulah tantangannya. Tantangannya ya. Berdasarkan pengalaman ya, kalau Read Aloud itu untuk pertama kali sebetulnya anak itu nggak ada yang tidak mau dibacakan buku. Pasti mau ya. Pasti mau. Iya sih. Cuma kadang orang tuanya pengalaman sendiri ya. Oke. Ketika satu kali dia sudah tertarik, apalagi kalau misalnya kita pakai teknik training itu ya, membaca nggak asal baca. Alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias. Antusias ya. Bahkan 10 kali pun diulang buku Gas yang terus sama. ya? Iya, gas Oke. terus sampai mamanya capek sendiri. Bahkan satu buku itu aja bisa berkali-kali Iya, dibacakan betul. ya kalau anak Iya. sudah antusias. Iya. Oke. Mungkin itu. Lebih cinta buku, terus bisa explore. Apalagi nih kalau dari sisi anaknya, apa keuntungan yang didapatkan setelah dibacakan Read Aloud ini? Kalau pengalaman dari anakku setelah sering dibacakan buku itu, kosakata Kak. Kalau yang dari di bawah ini ya, di bawah
usia 5 tahun itu kosakatanya. Jadi sangat membantu untuk anak yang speech delay ya. Speech delay. Sebetulnya kalau anak-anak itu dibacakan buku itu kan nggak langsung gimana ngerespon. Dia itu sebetulnya sedang menyerap. Alhamdulillah kerasa banget sama anakku yang sekarang yang kedua dan ketiga itu kosakatanya luber banget. Apa aja diomongin ya? Iya, Kadang-kadang kata-kata kritis. yang tidak kita sadari ternyata loh dia bisa ngomong kayak begini gitu ya. Jadi mengucapkan kalimatnya sesuai dengan ejaan yang ditentukan. Kan kita bacakan buku sesuai yang ada di bukunya, di teks. Gak boleh dicadel-cadelin tuh. Iya. Kan suka gitu ya, karena anak kecil gitu jadi cadel-cadelin gitu ya. Iya itu. Oke, banyaklah manfaatnya yang bisa kita Iya, dapatkan itu ya. Salah satunya anak jadi wawasan kosakatanya nambah gitu ya. Nah, tadi kan Kak Ula juga menyampaikan dongeng, perbedaannya dongeng dengan read aloud ya. Kalau dongeng itu bisa diimprove, sementara read aloud itu nggak bisa. Nah, terus kalau misalnya kita bacanya sesuai itu aja, apa itu nggak akan masuk ke dunianya anak-anak? Gimana Kak? Coba mungkin bisa. Ini agak bingung buat saya. Iya. Ataukah boleh Nggak apa-apa. diimprove misalkan percakapan misalnya fabel ya, percakapan buayanya boleh dong dibesarin misalkan saya buaya atau gimana? Iya, di membaca nyaring ini memang kita juga perlu ekspresi karena kan anak suka masih ada yang belum bisa mengenal ekspresi marah, senang, kecewa. Nah di read aloud ini, di membaca nyaring ini kita disitulah memerankan bagaimana mimik wajah yang marah atau suara marah seperti itu. Kebetulan tadi saya sudah menyiapkan satu buku cerita, namun saya tadi ngedropin anak di kolam, kayaknya bukunya ketinggalan di sana. Mungkin Kak Evi bawa, jadi saya bisa sedikit boleh kita praktekin nih Boleh sekalian praktek ya. biar bisa bedanya. Wah keren sekali. Berat amat Bukunya Kak berat, Evi. tidak ada buku yang lain Kak. Ada buku yang lebih ke Dari Let's Read kanak-kanakan aja kayaknya lebih atau yang lain aja. Oke. buku digital. Tapi nggak kelihatan ekspresinya Kak. Gimana ini? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Dari ya. suara aja. Dari suara aja kita bisa bedain ya. Betul. Oke. Tadi Sepenggal saya udah aja. baca buku. Sebenarnya kalau membaca nyaring ini sebelum kita sampaikan ke anak-anak, kita harus belajar dulu cara membacanya. Kita harus tahu dulu di mana kita harus jeda, di mana kita harus lanjut, di mana kita harus mengekspresikan yang ada di buku itu. Karena ini dadakan, buku saya ketinggalan di kolam. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila saya ada kesalahan. Dimaklumi. Oke, Sok bisa gimana? Ada. Boleh ini di rumah pohon. Oke. Saya akan mencoba membacakan buku cerita untuk contoh ya Oke. Kak. Sepenggal aja Kak. Oke, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Kak Ula dari Read Aloud Lebak akan membacakan buku cerita berjudul Di Rumah Pohon. Buku ini ditulis dan di ilustratornya adalah, nah di membaca nyaring ini, kalau kita mau membacakan buku, penulis dan ilustrator harus kita Disebutkan. betul. Kenapa harus itu? disebutkan. Supaya mereka tahu penulis-penulis buku itu siapa, ilustratornya siapa. Karena selain membacakan nyaring, kami pun Read Aloud ini punya target supaya apa? Supaya orang kenal penulis dan ilustrator dari buku-buku yang sudah terbit dan dibaca oleh anak-anak. Iya. Gitu. Karena kebanyakan kan yang penulisnya tuh tenggelam ya, bukunya dibaca tapi penulisnya Biasanya nggak tenggelam. ketahuan Betul. gitu. Iya. Betul. kelebihan. Menghargai karya itu ya penulisnya. Oke. Maaf jadi ini. Ininya mana ya Kak ya? Penulisnya? Ini ada penulisnya Tias KW, terus ilustratornya di sini tuh. Oh iya. Iya, buku berjudul Di Rumah Pohon, penulisnya Tias KW dan ilustratornya Hanifa Fatarani. Baik, Kak Ula penasaran nih, apa ya isi bukunya? Apa isi ceritanya? Wah, dari gambar di sini ada banyak sekali pohon yang sedang dikerumunin dengan burung-burung. Coba kita baca ya teksnya.
Wah, burung itu cantik sekali. Burung apakah itu? Kiaran ingin tahu. Cit cit cuit, cit cit cuit. Suaranya merdu. Jati juga ingin melihat burung itu. Dia naik dengan ribut. Burung itu menjauh. Suara Jati pasti mengagetkannya. Teman-teman, burungnya menjauh karena mendengar suara Jati yang terlalu menggelegar. Kita lihat lagi ya bukunya. Kiara harus mengambil teropongnya. Semoga burung itu tidak terbang lagi. Burung itu masih di sana. Burung apa itu ya? Kiara harus memeriksanya di buku burung. Kiara juga memerlukan barang-barang lainnya. Sekarang bagaimana cara mengangkutnya? Selimut ini bisa dijadikan kantong. Berat sekali. Kiara tidak kuat mengangkatnya. Mungkin Kiara harus mengangkutnya satu persatu. Naik lagi, turun lagi. Aduh, ini melelahkan. Kiara harus memikirkan cara lain. Apa Kiara minta tolong ayah? Atau minta tolong Jati? Aha! Kiara tahu barang-barang ini dapat ditarik dengan tali yang panjang. Sepertinya tali ini cukup kuat. Kiara cukup membawa ujung tali. Buku burung akan ditariknya. Ternyata tidak mudah. Buku sering tersangkut anak tangga. Buku terasa berat dan tali tidak lancar bergerak. Kiara berpikir dan berpikir. Gerakan tali perlu diperlancar. Apa yang dapat membantunya ya? Ada sepul milik Jati. Kiara bisa menjadikannya kerekan. Sepul akan ikut berputar bersama tali. Sepul hampir terlepas. Nah, kain lap ini akan menahan sepul. Kini tali akan bergerak lancar. Tarik. Kantong pun terangkat dengan lebih mudah. Hore! Rekan itu sungguh meringankan. Dengar, ada kicauan burung. Kini Kiara bisa mengamati burung itu. Namun sekarang Kiara lapar. Suara siapa itu? Dan seterusnya. Betul. Oke, jadi saya bisa melihat agak sedikit perbedaan ya memang dengan mendongeng gitu ya. Di sana kan ada gambar juga itu Kak Ula. Betul. Itu gimana? Gambarnya juga disampaikan ke anak-anak. Betul. Jadi ada membaca nyaring, membaca gambar. Oke. Jadi tidak melalui dengan teks, kan ada buku-buku yang memang tidak ada teksnya. Itu bahkan yang cenderung tidak ada yang sedikit gitu, satu aja gitu, satu kalimat. Nah itu di situ kita dibangun untuk si pembaca dibangun untuk bagaimana caranya menyampaikan cerita itu dengan berfantasi dari membaca gambar tersebut. Oke. Jadi dalam artian tetap kita bisa explore ya cara penyampaiannya gitu ya. Cuma tidak boleh diimprovisasi, tidak boleh dibawa di luar dari cerita tersebut. Betul. Oke, I Boleh get the point. anak-anak juga boleh diajak berdiskusi sebetulnya dari buku yang diceritakan karena di membaca nyaring ini kita punya pertanyaan, kita singkat menjadi adik Simba. Jadi adik Simba ini singkatan dari
Apa? Ya, Gimana? jadi anak-anak itu melihat dari gambar itu diekspor apa, di mana, Siapa? bagaimana, kemana atau mengapa itu. Oke. Kemudian setelah dibacakan nyaring, boleh juga kita menanyakan perasaan si anak, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan cerita dari kakak, misalnya dari ibu. Nah, lalu ditanya lagi, pernahkah kamu melakukan itu? Jadi pertanyaan untuk si anak yang sudah dibacakan buku itu, jawabannya tidak boleh hanya iya atau tidak, tapi digali lagi. Oke, lagi. Pertanyaan pemantik gitu Betul. ya. Oke, jadi dengan satu action read aloud banyak hal yang bisa didapatkan. Anak bisa berekspresi, kosakata makin berkembang, juga bisa mengenali emosi masing-masing gitu ya. Betul. Oke. Dari Dinda di Lewi Kaung di 0858 sekian. Apakah ada program dari Read Aloud Lebak untuk datang ke sekolah-sekolah, mendesiminasikan program-programnya dan melatih siswa untuk membaca nyaring? Kak Gina mau jawab kan? Katanya kan dia sebagai relasi gitu ya kemana-mana. Soalnya ini ke sekolah. Ke sekolah, oke. Gimana? Ada rencana ke sana atau memang sudah? Jangan-jangan. Program kami memang arahnya ke sana. Ke sana. Roadshow dan Goes to School dan Go to Campus. Yang sudah kita lakukan tempo hari adalah di PAUD di daerah Cidadap. Cidadap. Ya, perjalanannya luar biasa sekali. Yang hadir tempo hari adalah saya sendiri. Diberikan perjalanan yang luar biasa itu justru malah saya semakin semangat untuk Semakin tertantang. kayaknya betul. Wah, sepertinya memang Read Aloud ini harus segera bergerak di sekolah-sekolah gitu. Jadi memang itu program kami, siapapun yang mau didatangi oleh tim kami boleh DM IG boleh. Read Aloud Lebak atau chat di nomor Teh Gina, Kak Evi atau Kak Ula Oke. gitu. Di flyerin juga ada kayaknya ya. Ada. Beberapa nomor kontak yang bisa dicari gitu ya. Oke, dari Mara Davina di Ona, Min mau nanya, apakah Read Aloud ini dikhususkan untuk para pendidik saja atau siapa saja boleh dan bisa ikut bergabung? Tadi kan udah bilang ada ibu rumah tangga ya. Atau misalnya di luar dari itu, misalnya buruh pabrik gitu misalnya gitu ya. Tapi disempet nggak ya gitu Read Aloud? Karena memang target kita ini kan semua ya Kak. Semua. Justru malah kita senang sekali ketika kita ada event, ada orang tua lengkap, ayah dan ibunya mendampingi anak berkegiatan bersama kamu. Karena apa? Biasanya kalau orang tua laki-laki tuh ngerasa udahlah itu mah urusan sama mamanya aja gitu. Tapi buat kami itu luar biasa sekali ya, karena mereka mau bekerja sama. Ibaratkan buku yang kita bacakan hari ini tuh dampaknya bukan hari ini juga, tapi untuk beberapa tahun yang akan datang. Bahkan untuk generasi berikutnya. Betul. Ya. Oke. Betul. Sejauh ini kalau ada kegiatan Read Aloud ini di beberapa tempat, ada para ayah yang ikut? Ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Mangga Teh Gina. Gimana? Teh Gina. Bahkan dulu waktu pas Bimtek pada saat itu memang mayoritas ibu ya, tapi ternyata ayah ada yang datang. Oke. Padahal di flyer yang waktu itu kami buat ibu dan ayah gitu. Jadi boleh ayah dan ibu. Jadi ya tadi luar biasa kalau misalnya ada ayah yang mau ikut turut serta mendampingi anaknya agar karena Indonesia katanya fatherless ya gitu. Jadi biar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Betul. Ayolah ayah ikut gitu. Ayolah Bermain para ayah. bersama Sambil ngopi anak juga gitu. bisa kan ya Boleh, ayah. boleh. Sambil ngopi sambil bacain Read Aloud gitu bisa kali gitu ya. Oke. Berikutnya Ades di Ciseke. Izin tanya, tadi sempat menyimak sedikit pembahasan. Mau tanya, adakah kiranya perlombaan membaca nyaring yang sudah dicanangkan oleh Read Aloud Lebak ini? Karena saya lihat di beberapa kabupaten atau kota Banten ada yang sudah menyelenggarakan lomba ini. Harapannya semoga ada ya. Hatur nuhun. Silakan Kak. Oke. Kebetulan di momen 21 April kemarin Ibu kita Kartini kita mengadakan perlombaan untuk orang tua membacakan nyaring. Khusus orang tua aja. Iya. Oke, sementara betul. orang tua waktu itu Orang lombanya. tua, hanya ada beberapa ya, hanya ada beberapa yang daftar karena memang waktu itu enggak ada yang bicara
bentrok dengan waktunya berbenturan dengan kegiatan yang lain. Dari sekolah-sekolah itu juga di hari di bulan April itu banyak kegiatan memperingati Hari Kartini. Oh, gitu. momennya Jadi, belum tepat kayaknya ya. betul. Oke. Kayaknya memang kita yang harus ngalah ya. Kita yang mundur, kita yang maju gitu. Karena kalau Iya. momen sekolah itu nggak bisa Nggak bisa diganggu digeser-geser. gugat. Gitu. Siap. Oke. Mungkin cari momen lain barangkali ya. Insya Allah nanti di bulan Agustus kita agendakan. Momen Hari Ayah mungkin bisa dimaksimalkan. Boleh, iya betul Iya, betul. kerja keras Ayo. banget kayaknya nih. Benar, iya ya. Oke, masukannya oke. luar biasa. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada ya. Kalau butuh bantuan siap. Sebagai MC. Masuk. Oke, satu lagi ya Kak ya. Dari Rani di Ciliwung, bedanya membaca nyaring dengan mengulas buku apa ya? Apa sama atau beda? Kalau tadi bedanya dengan dongeng, sekarang bedanya dengan mengulas buku. Boleh? Besok Gina. Iya. Nah, Kak Membacanya Gina. dengan mengulas buku berbeda ya, berbeda sekali. Kita membacakan teks gitu. Tapi kalau mengulas buku bahasa awamnya itu review buku gitu. Jadi selain membaca kita juga harus ini pesannya apa, tokohnya siapa, latarnya di mana gitu kan. Jadi ada poin-poin, kalau mengulas buku itu ada poin-poinnya lagi gitu yang untuk diulas, bisa dituliskan dan bisa diucapkan gitu. Jadi kalau mengulas buku bukan membacakan teks isi bukunya, tapi memaparkan itu tadi unsur-unsur yang ada dalam bukunya gitu. Bahkan memberi penilaian ya. Memberi penilaian ya, terhadap betul. isi buku Seperti tersebut, mirip gitu. seperti resensi gitu kalau misalnya mengulas buku ya. Oke, itu ya Rani. Jadi bedanya begitu. Jadi kalau membaca nyaring itu plek keteplek dibacakan dengan improvisasi, intonasi dan sebagainya. Tapi kalau mengulas lebih berat lagi, gitu. Lebih dalam lagi, diulas lagi, dibedah tentang isinya. Oke, siap. Kembali ke pertanyaan saya lagi nih. Ini kan udah berjalan sekitar mau hampir 1 tahun lah ya, gitu. Masih tetap lanjut ya? Lanjut. Nih, biasanya kan sebuah komunitas kan suka ada evaluasi terus gitu ya. Dimana dari komunitas Read Loud ini khususnya mengukur keberhasilan program yang dijalankan. Boleh di-share? Boleh. Kak Evi? Yang Ayo, suka siapa? selalu jadi BJ. Ayo Kak Evi boleh? Misalnya agenda mimpi-mimpi kita di Read Loud ini terlaksana dengan baik gitu ya. Dari mana Kak Evi bisa menilai bahwa ini tuh acaranya sukses gitu, mengukur keberhasilan program? Kalau yang udah sementara kita mengukur keberhasilan suatu kegiatan itu dari antusiasme masyarakat dulu. Ketika para peserta antusias hadir, karena ketika kita mau berkegiatan itu kita siapkan playernya Kak, dari jauh hari. Tapi alhamdulillah kemarin pas book party itu mepet kan waktunya cuma seminggu. Yang daftar secara online itu cuma beberapa. Tapi pas ketika hari H, Masya Allah, membludak itu. Iya, membludak sekali. Karena kebetulan emang gitu sih tempatnya penyakitnya. Iya, orang kono hak mah. ngedadak gitu ya. Alhamdulillah tempatnya di Pusda di Saijah Adinda mendukung sekali gitu. Ketika orang-orang CFD jadi mampir, jadi yang tadinya nggak mampir jadi mampir, dan alhamdulillah memeriahkan sekali. Dengan mampir aja itu udah syukur ya gitu bahwa agenda Read Loud ini dinotis sama beberapa orang gitu. Iya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi mengukurnya dari seberapa antusias orang-orang mengikuti program tersebut. Oh iya, dan satu lagi Kak, Gimana, kita Kak? kebetulan udah punya grup keluarga literasi Read Loud Debak. Alhamdulillah membernya udah hampir mau 100 Kak. Iya. Nah, di situ orang tua dicekin terus di follow up terus gimana praktek membaca nyaringnya di rumah. Oh. Gitu. Iya. Dikontrol terus Dikontrol ya. terus ya, Kak, Kalau ya. dokter tuh dikontrol gitu ya. Iya. Oke. Kayak Sejauh mana progres Read Aloud-nya di rumah masing-masing. Iya. Oke. Sedikit menambahkan. Boleh Kak. Di keluarga literasi itu memang alhamdulillah ya, walaupun sedikit-sedikit lama-lama banyak juga. Pernah ada yang japri bicara begini, Kak Ula,
setelah kegiatan ini apakah ada tindak lanjut? Karena kan nggak mungkin kita punya kegiatan tapi saat itu aja gitu. Ngilang gitu aja gitu ya, Iya, di ghosting nah, namanya. Betul. Nah, target kita itu dari awal memang supaya anak-anak cinta buku, kemudian orang tua juga lebih melek sama buku karena buku yang kita bacakan hari ini itu dampaknya nanti. Jadi bagaimana orang tuanya, kembali lagi sama orang tuanya. Nah, untuk menyikapi itu akhirnya kadang saya chat japri mereka beberapa orang tua yang hari ini sudah baca buku judul apa, sampai halaman berapa. Ada satu cerita orang tua yang sudah 1 tahun bukunya hanya itu saja, dia nggak mau ganti. Sampai ku bilang coba main-main ke perpustakaan karena di perpustakaan itu bukunya bagus-bagus. Perpustakaan Saijah Adinda ya. Siap. Iya kak, anakku malas ketika aku bawa ke situ malah bingung harus cari buku yang mana. Akhirnya sampai sekarang 1 tahun, ini tahun keduanya bukunya hanya itu aja. Itu aja. Iya. Dibacakan itu Dibacakan. aja. Anaknya masih tertarik. Tertarik itu saja. Jadi itu PR sekali dan itu jadi PR kita juga ya, PR bersama gimana caranya supaya anak nih yang sudah aman dengan cerita satu. Kita bawa untuk cerita-cerita yang lain gitu. Ini PR banget buat kita ya. Kayaknya mesti dikasih kayaknya sama Kak Ulan nih. Iya, betul, donaturnya kita belum banyak Belum soalnya banyak. ya. Oke. Ngomongin donatur nih, mungkin Kak Gina yang paling tepat gitu ya untuk menjelaskan. Sudah bekerjasama dengan siapa saja nih kira-kira sejauh ini, dan nanti akan dengan siapa aja berrelasinya gitu, selain dengan Perpustakaan Saijah Adinda dong ya. Selain dengan perpustakaan Saijah Adinda, komunitas ini Read Loud Lebak juga kami masuk ke grup forum TBM juga ya. Forum TBM. Forum TBM Oke. Kabupaten Lebak. Tentu di Itu sana. kalau ikut gabung dengan Forum TBM, kira-kira apa keuntungan buat Read Loud-nya? Nah, keuntungan untuk Read Loud-nya karena TBM itu kan sebetulnya komunitas mandiri ya, mandiri. Jadi dia tidak terikat dengan yang Lembaga lain, manapun. lembaga manapun. Jadi kesempatan untuk mendapatkan akses ke buku bacaan juga ada gitu. Jadi oke. pasti informasi tentang ada hibah buku atau donasi buku pasti ada. Perpustakaan Nasional juga ada untuk program hibah ke teman bacaan masyarakat gitu. Pasti teman bacaan masyarakat kalau udah tergabung dengan forum TBM pasti akan didahulukan. Selain itu, selain dengan Perpustakaan Saijah Adinda juga udah pernah dengan sekolah selama ini. Terus dengan kalau yang swastanya Di luar dari yang berkaitan dengan literasi ada nggak? Sejauh ini kita belum. Jadi masih menggunakan koleksi masing-masing ya, koleksi volunteernya masing-masing. Dan baru di bulan kemarin ya, Read Aloud Indonesia memang mengirimkan saya satu paket buku, buku cerita itu karena apresiasi Read Aloud Lebak sudah ikut berpartisipasi bersama tim yang lain bersama Read Aloud Indonesia memperingati Hari Membaca Nyaring Sedunia. Oke. Itu. Dan satu lagi donatur kita yang pertama adalah penasehatnya Read Aloud Lebak, yaitu Ibu Rosi Setiawan. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih tetap disupport ya. Betul. Kasarnya tuh nggak kekurangan buku satupun lah. kasarnya. Insya Allah tidak, karena dari tim kita juga bukunya dipersilakan untuk ya kalau mau pakai punyaku nggak apa-apa, nanti kita bawa. Jadi tiap kali ada event kita nggak pernah bereotan ya kalau Pasti banyak gembolannya gitu ya. Yang di bawah itu ya buku-buku. Siap. Ih, keren nih, semangat terus ya. Misalnya kalau ini kaitannya dengan relawan gitu ya. Kalau kakak-kakak ini kan udah ajak gitu ya jadi pengurusnya gitu. Kalau ada yang mau gabung, pengen jadi pengurus, kemudian pengen survive gitu untuk membangun Read Aloud Lebak ini, kira-kira ada kriteria khusus nggak untuk yang mau jadi pengurusnya gitu? Barangkali ada yang minat gitu. Banyak yang bertanya, banyak yang DM, dan banyak yang japri. Kemarin juga sempat saat BIMTEK itu ada yang tertarik untuk Kak aku gabung dong sebagai pengurus. Aku bilang tahun ini kayaknya kita masih seleksi alam dulu karena dari 25 itu kan khawatirnya mereka masih ingin bergerak gitu kan. Nanti kalau kebanyakan pun juga
cakupan kita belum begitu luas gitu. Oke. Nanti trainersnya sudah banyak tapi sasaran kita kok belum ketemu gitu. Nanti kerjanya banyak yang nganggur gitu ya. Betul, Oke. itu kan jadi nggak enak juga. Nanti dia lagi nih yang berangkat gitu. Sebenarnya sih kita itu lebih fleksibel. Siapa yang bisa berangkat, mereka boleh berangkat, mereka boleh jalan. Tapi saya memang diamanati sama Ibu Rosi untuk Kak Ula dampingin teman-teman ketika kalau ada event dimanapun Kak Ula wajib berangkat gitu. Jadi ya saya kemana-mana harus ada. Oke. Kalau mau belajar membaca nyarinya sendiri, memang kita suka membuka pelatihan dan narasumbernya Ibu Rosi itu. Kebetulan bulan Juni kami punya program Gumaring, guru membaca nyaring, tapi tidak dikhususkan untuk guru, karena orang tua juga guru ya untuk anaknya gitu. Madrasah Betul, utama. madrasah utama, fondasinya anak-anak itu dia dari orang tuanya. Kita mengajarkan, kita memberikan informasi kepada orang tua bahwa menciptakan literasi itu harus dari rumah. Berangkatnya harus dari rumah, bukan dari sekolah-sekolah formal gitu. Oke. Nah, saya mau tanya ke masing-masing aja nih. Ini kayaknya kan masing-masing juga punya pengalaman berkomunitas di luar dari komunitas Read Loud ini gitu ya. Ini siapa tahu bisa menjadi insight buat teman-teman yang lagi dengerin. Sekarang kan sedang berkegiatan di komunitas ini atau di luar dari ini. Kira-kira kan dalam komunitas itu kan suka ada aja momen naik turun gitu ya, up and down, dan kejenuhan melanda gitu. Kalau dari masing-masing personal ini, cara mengatasi kejenuhan ketika berkomunitas gimana? Coba. Subjektif aja ini mah, personal aja. Silakan. Masing-masing ditanya kok pasti. Ya. Kalau saya khususnya sebagai ibu rumah tangga sekarang, dalam berkomunitas itu pasti banyak halangannya ya Kak ya. Terutama kalau ibu rumah tangga nggak ada yang bantuin. Pasti banyak mikirnya. Kembali ke strong way. Alasan kuatnya kenapa mau gabung gitu. Oke. Mungkin kalau saya mah mengusahakan, kan orang itu nggak bakalan hidup terus. Betul. Ada ilmu ada amal jariah yang mau dibawa ya. Mungkin salah satunya ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Meskipun itu hanya satu ayat ya. Betul. Cuma itu saja. Mudah-mudahan dengan berkontribusi di Read Loud Lebak ini dengan dukungan keluarga bisa nyampe apa yang saya maksudkan seperti itu. Itu aja sih. Kembali ke strong Kembali way. strong way-nya. Oke. Agina mungkin bisa sharing. Sejujurnya ini komunitas pertama saya. Ya. Jadi Masih semangat-semangatnya Kak nih. yang beneran apa ya? Serius mulai gitu dari ya. awal gitu, mulai dari awal ini pertama gitu. Sisanya kayaknya cuma ikut organisasi aja, kan beda ya komunitas dengan organisasi. Ini komunitas pertama saya, jadi sambil belajar juga gitu. Kalau punya komunitas itu seperti apa gitu. Sebenarnya lebih ke memenuhi rasa ingin tahu, rasa penasaran, pengen ini juga lah, pengen berdampak gitu kan, di luar sektor yang formal gitu. Siap. Itu aja sih. Gitu. Nyari sama ya, pengen ada sesuatu yang ingin kebermanfaatan yang didapatkan gitu. Kak Ula yang sudah berpengalaman banyak nih di komunitas. Enggak, sama aja, sama-sama pengen belajar. Oke. Kenapa saya bergabung di komunitas yang A, B, C, D itu karena memang saya tipe orangnya nggak bisa diam. Karena dulu saya beraktivitas, berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam, sampai akhirnya ada di titik kejenuhan ketika saya tidak ada aktivitas. Kembali lagi tadi yang katanya Kak Evi itu ya, kita hidup mau meninggalkan bagaimana, apa mau gitu meninggalkan apa gitu. Jadi ya kita berangkat bareng dengan tujuan yang sama gitu. Dan khususnya saya untuk anak, saya memberikan contoh karena anak saya adalah anak ADHD, agak berbeda dengan saya memberikan contoh kepada anak saya bahwa apa yang ibu lakukan ini adalah positif, bisa kamu contoh untuk kamu nanti ke depannya gitu. Dan semangat belajar itu tidak harus sekarang, tapi juga saat kamu tua nanti tetap produktif itu bagus. Oke. Ngeri-ngeri ya. Oke. Kita break dulu ya. Kita
Kita persilakan untuk Kak Ula dan juga Kak Evi dan juga Kak Gina untuk minum-minum dulu dan lain sebagainya. Kita break dulu sejenak. Sahabat Mutatuli jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi untuk kita ngobrol-ngobrol. Yang mau bergabung boleh langsung bergabung di WhatsApp kita atau juga di DM IG kita. Tetap semangat terus di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Mutatuli FM, cerdas, informatif, solutif. 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif, masih berbincang-bincang dengan teman-teman dari komunitas Red Lot. Ditemani bersama saya Lilo. Tadi sudah ngobrol banyak sekali, mulai dari latar belakang komunitas dan sampai partnernya juga sudah disampaikan gitu. Sampai ada tambahan partner ya. Masuk. Iya. Closing statement kali ya gitu. Kira-kira harapan dari Kak Ula, Kak Evi, dan juga Kak Gina apa nih? Atau terserah deh mau kasih tambahan apa gitu, atau mungkin informasi yang terbaru, mau ada agenda apa, boleh juga dipromosikan di sini. Silakan, sok dari siapa aja. Siapa dulu? Kak Evi dulu yang boleh. Kalau harapan dari aku sebagai CEO founder, semoga masyarakat Lebak semakin terbuka menerima kami dan pantengin terus IG-nya, WhatsApp dan TikTok-nya untuk kegiatan-kegiatan Red Alert Lebak selanjutnya. Insya Allah kita selalu berkegiatan ya. Ditambahkan Kayak Gina kayaknya. Biar Kak Ula yang pamungkasnya gitu ya. Waduh, kayak kata-kata terakhir ya. Kayak kata-kata Nggak harus. Oke, buat ayah bunda semuanya, membaca buku bagi anak itu dampaknya mungkin nggak sekarang. Kalau mengutip kata-katanya atasan saya, tidak seperti makan cabai yang sekali digigit langsung ada dampaknya. Kalau membaca buku enggak. Hari ini kita bacakan, dampaknya mungkin 10 atau 15 tahun lagi. Ya gitu. Ya gitu. Dan dimulai dari kita sebagai orang tua. Sebelum, kalau kita ingin anak kita suka membaca buku, kitanya harus suka baca buku dulu. Masya Itu Allah. Aja sih. Mantap. Kak Ula silakan. Kayaknya harus pamungkas ini. Waduh ya. Oke, terima kasih. Masya Allah ya, closing dari Kak Evi sama Teh Gina luar biasa sekali. Kalau dari saya sendiri adalah, yuk teman-teman di luar sana, cintai buku, ajak anak-anak kita atau adik-adik kita membaca buku. Karena apa? Dengan membaca buku mereka akan membuka jendela dunia. Oke. Dan konsisten setiap hari, tidak harus satu buku, boleh satu lembar, cukup 10 sampai 15 menit, tapi berkelanjutan. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan yang terakhir menggelitik banget buat saya sebagai orang tua. Anak-anak kenapa sih kalau pengen dibacain suka pengen malam aja, padahal mau tidur? Emang gitu ya ritmenya? Kebanyakan anak-anak itu karena memang sering kebersamaannya itu malam sama orang tua kan. Betul. Kalau pagi sampai sore kadang orang tuanya ada di luar berkegiatannya. Walaupun ibu rumah tangga juga kalau siang atau pagi itu pasti ada kegiatan, entah itu memasak, beberes, bla 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 yang lainnya. Dan mereka minta dibacakan malam, karena setelah kita membacakan buku mereka itu pasti akan cepat ngantuk. Karena kalau dibacakan buku itu seperti kita dinyanyikan saya pernah Nina Bobokan gitu betul seperti di Nina Bobokan. Bedanya dengan buku dengan cerita gitu. Oke, sip. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah malas untuk membacakan kepada anak-anak kita ya gitu. Oke, terima kasih by the way Kak Ula, Kak Evi dan juga Kak Gina sudah datang, sudah mampir ke radio dan sudah diundang. Sama-sama juga sudah sharing banyak seputar The Alert ini. Sukses terus untuk program-programnya. Di CFD tiap minggu masih lanjut kan? Lanjut terus? Sementara ini keterbatasan waktu teman-teman karena memang kita berkegiatan di luar. Jadi belum, tapi insya Allah kedepannya akan kita upayakan lagi supaya
tetap ada di CFD. Oke, semoga tetap terus konsisten ya demi keberlangsungan komunitas ini. Terima kasih sekali Kak Ula, Kak Evi dan juga Gina. Sukses buat programnya. Kalau nanti diundang ke sini tetap mau ya. Oh, pasti dong. Pasti ya. Makasih banyak. Oke, baik. Demikian tadi sahabat Mutatuli bincang-bincang kita bersama teman-teman dari komunitas Lead Aloud. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Kita lanjut lagi program Mutatuli Me Time sampai dengan pukul 12 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutatuli FM, cerdas, informatif, solutif.